Halo pejuang ASN, ketemu lagi dengan Kak Messi. Jangan lupa subscribe dan share ya video ini. Kenapa Kak Messi sekarang pilih soal yang TKP? Kenapa nggak tiu-tiu terus gitu kan? Karena dari pengalaman tahun lalu gitu, banyak yang gagal itu karena TWK, karena penalaran, dan lebih banyak lagi yang tiu. Tapi ada juga yang TKP. Memang di TKP itu jawaban A sampai E itu tidak ada yang salah. Artinya tidak ada yang salah itu mereka itu semua jawaban ini memiliki nilai masing-masing. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kita dituntut untuk setiap soal kita menemukan atau memilih jawaban dengan skor tertinggi atau skor 5 ya. Nah, sekarang di dalam TKP ini kita dituntut bagaimana sih sikap kita terhadap aspek pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan anti radikalisme. Jadi itu kita pahami dulu untuk memilih atau mengambil kesimpulan jawaban yang paling benar. Oke, kita masuk ke nomor 33 aja langsung ya. Saya merupakan salah satu penggemar dari boyband yang berasal dari Korea Selatan. Suatu ketika guru saya menasihati untuk tidak terlalu berlebihan untuk mengidolakan seseorang. Bagaimanakah sikap saya? Berarti ini sikap kita terhadap anti radikalisme. Kenapa? Karena di sini ada berlebihan, melebih-lebihkan sesuatu, itu namanya radikalisme gitu ya. Nah, kita pilih aja nih, tidak memperdulikan gitu kan. Nah, kalau kamu orangnya cuek, jangan karena kamu orangnya cuek, kamu ngambil kesimpulan dari aspek dirimu sendiri, dari yang menurut lo gitu, bukan itu ya. Jangan, tapi kita ngambil kesimpulan untuk kepentingan publik yang benar itu bagaimana ya gitu. Atau lebih tepatnya kalau dari malaikat gimana? Dari malaikat. Artinya yang kesempurnaan yang untuk publik gitu lah ya, untuk umum gitu. Tidak memedulikan, tidak. Hanya mendengarkan saja, enggak. Introspeksi diri dengan tindakan saya. Nah, biasanya orang karena cepat-cepat nih, supaya cepatnya introspeksi diri dengan tindakan saya. Benar atau salah nih? Ya enggak salah juga, tapi bukan ini nilai tertingginya dari jawaban ini. Karena ini anti radikalisme. Maka tetap fokus pada idola saya karena merupakan sosok yang memotivasi. Misalnya ada pula nih kan idolanya itu memang ya motivasi dia untuk semangat belajar, untuk semangat berdandan, untuk semangat jadi glowing gitu misalnya kan. Tapi bukan itu. Nah, coba menerima nasihat guru saya dan mulai belajar untuk tidak terlalu mengidolakan, untuk tidak terlalu, karena ini kan anti radikalisme. Maka jawaban yang nilai skor tertinggi adalah gitu ya teman-teman. Oke, kita radikalisme lagi nomor 2. Lanjut nomor 34-nya. Saya sangat menyukai, ada sangat menyukai sepak bola. Bahkan saya membeli banyak pernak-pernik sepak bola. Hal ini mana nih? Kelihatan nggak? Bentar ya, saya geser dulu. Hal ini tuh banyak menghabiskan uang saya. Oke, ini. Hal ini bentar dulu. Nah, udah kelihatan ya. Kenapa nggak digeser aja ya? Oke. Nanti diedit aja nih. Hal ini banyak menghabiskan uang saya. Bagaimanakah sikap saya? Nah, anti radikalisme ini juga kita dituntut sikap kita itu untuk memenjarakan diri kita untuk tidak berlebihan akan segala sesuatu gitu. Jadi bagaimana sikap saya? Yuk kita bahas ini. Mulai memberhentikan kebiasaan sifat boros. Ini salah atau benar sih? Ya nggak salah juga, tapi bukan ini. Bukan ini skor tertingginya gitu. Nah, gini nih TKP. Jadi benar-benar dituntut untuk fokus dan kita
tahu dulu aspek apa yang dinilai pada soal ini sih gitu. Dan yang kedua, jangan sampai 2 kali putaran ya. Artinya 2 kali putaran itu 2 kali baca ulang lagi gitu. Jangan sekali aja. Sekali bacanya, sekali baca langsung pahami, langsung jawab gitu. Karena bukan dituntut untuk benar atau nilai tertinggi aja ya, tapi dituntut untuk tepat waktu juga. Nah, itu harus mengalihkan uang saya untuk hal yang bermanfaat. Nah, jawaban yang benar itu B ya teman-teman. Kenapa? Karena di anti radikalisme ini kita dituntut bagaimana sih kita mempertanggungjawabkan, bagaimana sih supaya kita lepas. Tapi bukan cuma lepas, tapi lepas dari melebih-lebihkan segala sesuatu itu dan kita masuk kepada yang bermanfaat gitu. Merelakan uang saya demi kesenangan saya udah jelas. Enggak kan? Saya akan bekerja keras untuk hobi saya. Nah, sebagian orang berpikir ini kalau memang dia, lah itu hobi saya. Yang penting saya kerja keras, saya nggak ngabiskan yang sebelah sana, uang sebelah sana. Saya udah kerja keras untuk itu gitu. Padahal itu bukanlah nilai tertinggi. Kenapa? Karena ini ada radikalisme, anti radikalisme yang terlalu melebih-lebihkan. Mulai mengurangi pengeluaran saya untuk membeli barang yang saya suka. Sebenarnya semua jawabannya ini nggak ada yang salah, tapi kita harus mencari nilai tertinggi gitu. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Sekarang nomor 35. Saya merupakan seorang fans fanatik. Waduh, fans fanatik lagi nih. Oh ini tadi nah 35 kita skip aja. Kenapa? Karena sama-sama radikalisme gitu ya, anti radikalisme. Sekarang kita cari aspek yang lain dulu gitu. Saya merupakan salah satu peserta tes calon karyawan BUMN secara online. Suatu ketika terdapat himbauan untuk melakukan trial test, tetapi karena kesibukan saya tidak sempat melakukan simulasi. Ketika hari H pelaksanaan sebelum ujian, server tiba-tiba error. Ketika hari H pelaksanaan sebelum ujian, server tiba-tiba error dan saya tidak mengikuti ujian. Bagaimana sikap saya? Nah, kalau kita lihat 36 ini, apa sih aspek yang dinilai pada soal ini, woi? Apa? Teknologi informasi, ya kan? Kenapa? Karena servernya tiba-tiba error. Nah, bagaimana sikap kita terhadap teknologi informasi dan komunikasi? Kita lihat nih pilihan jawabannya. Ini saya kalau udah landscape gini agak susah ya. Oke. Yang A dia menyesal. Ya menyesal juga nggak salah, tapi bukan itu jawabannya. Marah udah jelas nggak boleh. Menjadikan pembelajaran atas kejadian ini. Nah ini benar nggak sih? Menjadikan pembelajaran atas kejadian ini. Ini nggak salah, tapi bukan ini loh. Untuk teknologi bukan ini. Lebih memperhatikan instruksi pelaksanaan ujian untuk tes selanjutnya. Nah ini dia jawabannya. Lebih memperhatikan instruksi pelaksanaan, namanya juga teknologi informatika dan komunikasi, maka dia lebih memperhatikan instruksi pelaksanaannya gitu dia ya. Menerima keadaan dengan lapang dada. Duh, ini juga nggak boleh, tidak termasuk dalam komunikasi, aspek komunikasi, sikap kita pada saat menerima hal case seperti di soal nomor 36. Oke, kita lanjut nomor 37 ya teman-teman. 37. Sebagai seorang ASN, meskipun tidak terlalu mahir dalam penggunaan teknologi, berarti ini sama juga yang seperti tadi ya, aspek teknologi informasi dan komunikasi, tetapi harus selalu, nah ini apa ini? Jawabannya berusaha dan menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Ini dia jawabannya. Sebagai seorang ASN meskipun tidak terlalu mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi harus selalu berusaha dan menyesuaikan dengan teknologi yang ada gitu kan. Masa seorang ASN nggak ada usahanya, nggak bisa menyesuaikan diri gitu untuk dengan teknologi yang ada. Belajar memahami penggunaan teknologi meskipun sedikit demi sedikit. Ini kalau dipikir-pikir B ini bagus nggak sih? Bagus, tapi nggak itu nilai tertingginya. Nilai tertingginya adalah A. Ya, mengikuti arus kerja saja karena yakin suatu saat nanti pasti bisa kok. Waduh, ini juga enggak. Belajar bersama rekan kerja. Nah ini
Ini kalau orang cepet-cepet nih belajar bersama rekan kerja, kita kan harus belajar, kan kita nggak tahu, harus belajar dong gitu kan. Tapi bukan itu ya. Bersikap cuek aja udah jelas enggak. Kok goyang? Oke. Nah, sekarang kita masuk nomor ini aja ya, yang 43 ya. Supaya beda-beda. Tadi kan udah anti radikal, teknologi komunikasi. Terus kalau 43 ini suatu hari, kita baca dulu supaya kita tahu. Suatu hari rekan kerja saya datang terlambat sehingga mengganggu jalannya mekanisme pelayanan nasabah di kantor. Bagaimana sikap saya seharusnya? Nah, 43 ini teman-teman coba jawab nih. Ini pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya udah jelas enggak kan? Teknologi, ada nggak yang bilang ini teknologi? Pelayanan, mekanisme pelayanan, enggak ya? Apalagi anti radikal juga enggak. Profesionalisme, ya enggak? Enggak. 43 ini adalah pelayanan publik. Kenapa? Karena dia pelayanan nasabah di kantor. Nasabah itu kan publik gitu ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah apa nih? Menegurkan saya di depan umum. Wah, ini nggak boleh ya. Ada etika. Melaporkan rekan saya kepada atasan. Sebenarnya ini nggak salah, tapi agak jahat sih. Memberikan nasihat agar tidak datang terlambat lagi. Ini juga bukan tugas kita ya. Berbicara secara empat mata dan mencari tahu alasan rekan saya terlambat. Nah, sebagai teman, karena di sini dia adalah rekan kerja ya. Jadi kalau rekan kerja itu ya berbicara secara empat mata aja, cari tahu rekan saya itu kenapa sih terlambat gitu. Kenapa? Karena kalau rekan kita itu juga perlu kita tolong juga. Kenapa? Karena kalau dia bagus ya kerjaan kita sama-sama. Nah, teamwork itu pasti ada gitu. Maka jawaban yang benar adalah D. Coba kita lihat yang E. Bergosip dengan rekan kerja lainnya terkait rekan kerja yang datang terlambat. Nah, ini biasanya yang terjadi di kantor ya. Seperti ini sih, pengalaman sih seperti ini. Yang E ini udah jelas jawabannya. Tapi skor tertinggi itu adalah D ya. Oke, kita lanjut nomor yang ini tadi pelayanan publik ya teman-teman. Jadi ada beda-beda. Nah, sekarang nomor 44. Ketika atasan saya menyuruh untuk memilih rekan kerja untuk bekerja sama, maka rekan kerja yang akan saya pilih adalah 44 ini apa ini? Pelayanan publik kah? Enggak ya, kenapa? Karena ini ketika atasan saya menyuruh memilih kerja untuk bekerja sama, maka rekan kerja yang akan saya pilih adalah berarti ini profesionalisme. Nah, kita dituntut untuk punya sikap yang profesional. Oke, jawabannya adalah bersikap profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang namanya profesionalisme itu udah wajib bertanggung jawab. Maka jawabannya adalah A. Gitu. Coba kita tengok yuk yang lainnya yuk. Memiliki citra yang baik di mata karyawan perusahaan. Kalau citra yang baik sih itu lebih bukan profesionalisme ya, tapi lebih ke integritas. Memiliki garis keturunan pimpinan. Ini mah perusahaan-perusahaan film-film Korea itu loh, drakor-drakor itu. Bersikap tegas dan otoriter. Takut. Memiliki hati yang lembut dan empati yang tinggi. Ini tuh, nah, sebagian orang yang berhati lembut akan milih jawaban yang E. Ketika dia pilih jawaban yang E, maka dia tidak mendapat skor nilai tertinggi untuk soal nomor 44. Karena dia mengambil dari sisi dianya gitu. Dari sisi dianya, menurut hemat dia itu ya begini yang benar gitu. Hati yang lembut dan empati yang tinggi gitu. Kita kan bukan mau melakukan pelayanan sosial gitu kan, tapi kita mau bekerja secara profesionalisme, maka harus ada profesionalisme dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Oke, nah satu lagi ya teman-teman, satu lagi kita bahas ini aja, nomor 45. Nomor 45 ini kayaknya beda juga dari yang tadi.
Oke, ketika melewati orang yang tidak saya kenal dan lebih tua dari saya, maka sikap saya adalah, nah ini apa ini? Ketika melewati orang yang tidak saya kenal dan lebih tua dari saya, maka sikap saya adalah, apakah ini profesionalisme, radikal, pelayanan publik? Pelayanan publik enggak dong, dia kan enggak lagi kerja. Ya kan? Berarti apa dong nih? Sosial budaya. Nah, sosial budaya biasanya gampang sih karena rata-rata itu orang mau dia orangnya sanguin, mau orangnya apapun itu pasti untuk sosial budaya akan selalu satu kata gitu. Meminta permisi ketika melewati mereka sebagai bentuk penghargaan. Nah, ini udah kalau Indonesia udah pasti tahu ini. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe dan share ya video-video Kak Messi ke teman atau ke saudara atau kemana aja. Tolong di share juga, siapa tahu teman-temannya butuh pengetahuan-pengetahuan tambahan gitu ya. Jawaban yang B dan E saya rasa juga benar, tapi yang nilai yang tertinggi itu A. Coba ini, berpura-pura tidak melihat dan berlalu begitu saja. Berusaha mencari jalan lain apabila memungkinkan, hanya tersenyum saja ketika melewati mereka. Berlalu begitu saja dan merasa bahwa sebagai sesama manusia derajatnya sama. Derajatnya sama bukan berarti tidak punya aturan dan budaya. Ya gitu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa share dan komen-komen ya. Subscribe juga, tombol subscribe-nya tolong ditekan. Terima kasih.